Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok 6. Di sini ada aku Alexander dengan NIM 105532. Ada aku Brandon Geraldo dengan NIM 105379. Dan ada aku Kalsa dengan NIM 105352. Hari ini nih bakal membahas topik yang sangat deket banget nih dengan kehidupan kita. Tapi seringkali itu kita nggak sadar bahwa ada hal itu. Kalian pernah dengar gak sih kalau ada di otak kita tuh kayak, apa sih kalau tentang cewek cantik maupun cowok ganteng? Pasti di otak kita tuh munculnya kayak apa sih? Kulit putih kah? Badan tinggi? Kurus? Mulus? Rambut rapi? Nah, gimana nih pendapat kalian nih? Oke, aku jawab duluan ya. Iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya ini balik ke perspektif masing-masing lagi. Nah, karena ditanya dan kebetulan aku kan laki-laki, jadi aku coba jawab gimana aku mandang perempuan itu cantik ya. Jujur, kalau aku sih nganggap cewek itu cantik itu dari fisiknya, kayak misalkan kulitnya putih, terus badannya tinggi, glowing, terus juga rapi, terus ya itu sih kalau dari fisik. Nah, kalau dari yang lain mungkin kayak sikapnya, kayak misalkan dia ramah, attitude-nya bagus, sopan, terus mukanya nggak jutek. Mungkin kalau dari aku pandangannya gitu aja. Kalau dari Kalista mungkin bisa jawab gimana Kalista ngelihat cowok ganteng gitu. Nah, kalau menurut aku sih cowok ganteng itu udah pasti dilihat dari fisiknya. Yang pertama itu udah pasti tinggi, terus putih, terus badannya juga sehat. Karena ya pasti dia rajin olahraga gitu kan. Nah, selebihnya juga nggak beda jauh sama apa yang udah dibilangin sama Brandon. Dan tapi menurut aku yang paling penting itu cowok itu harus punya pendirian yang gentle dan juga berwibawa. Oke, ternyata kita tuh punya pandangan yang gak beda jauh lah ya. Padahal kita tuh kalau lihat dari kehidupan nyata, manusia tuh sangat beragam. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek, ada yang berkulit sawo mateng, ada juga yang putih, ada juga yang kurus maupun ada juga yang gendut. Tapi kenapa sih standar kecantikan di kepala kita tuh seringkali mirip? Kalau dari aku, jujur aku nggak pernah kepikiran pertanyaan tentang itu. Tapi kayaknya kita kepikiran standar kecantikan itu tuh karena kita keseringan main HP. Jadi kita keseringan misalkan buka Instagram, TikTok, terus juga di sana bakal muncul banyak iklan skincare, terus bisa juga dari nonton film, sinetron. Jadi ya lama-lama kita tuh terus terpapar sama apa yang ditampilin oleh media. Jadi ya tentang gambaran siapa yang dianggap menarik dan siapa yang tidak tuh karena adanya media gitu sih. Kalau dari aku juga mau nambahin dari apa yang Brandon bilang tadi. Jadi karena kita keseringan terpapar sama gambar yang ditampilin, lama-lama itu yang bikin kita jadi berspekulasi kalau itu standar kecantikan di Indonesia yang emang normal dan bukan sesuatu yang aneh. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kita juga nggak tahu sebenarnya siapa yang nentuin standar kecantikan itu gitu. Oke, betul. Nah, makanya nih, hari ini kita bakal ngomong santai lah. Bagaimana sih media membentuk standar kecantikan, khususnya di Asia Tenggara. Dan apakah kita udah terpengaruh sama standar yang diciptakan oleh media tersebut. Oke, jadi aku penasaran juga nih. Waktu kalian masih kecil, kalian ingat gak sih tokoh siapa yang menurut kalian tuh ganteng maupun cantik? Oke, kalau dari aku sih, tokoh cowok yang menurut aku ganteng itu ada namanya Aliando Syarif. Dia itu dari sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Nah, jadi karena dia itu putih, terus model rambutnya juga keren, badannya bagus, ganteng, terus di sinetronnya juga dia soft spoken. Pokoknya kelihatan boyfriend material banget deh pokoknya. Jadi dulu tuh dia menarik banget bagi aku. Nah, kalau yang cewek siapa nih, Brandon? Jujur bingung, karena nonton dulu banyak banget, tapi kalau disuruh pilih satu mungkin aku kepikiran dari sinetron Anak Jalanan. Itu main karakternya namanya Natasha Wilona. Jadi dia tuh dulu cantik banget, putih, terus tinggi juga, badannya bagus, terus di filmnya dia pintar, terus soft spoken juga, lemah lembut, pokoknya perfect deh dia waktu itu di sinetron itu sih. Oke, nah jadi dari yang Brandon sama Kalista udah deskripsiin, baru kita tuh kelihatan nih sekarang kalau kita tuh dari masa kecil kita itu udah belajar standar kecantikan lewat dari hal-hal apa sih yang kita kagak sadari nih. Contohnya nonton sinetron. Nah, ini kan dalam materi kuliah kita tuh ada disebut namanya visual culture di week 8. Dimana cara kita tuh melihat dunia bisa dipengaruhi oleh gambar maupun visual yang terus kita konsumsi. Nah, dari dua tokoh yang kita sebutin, kan ada juga nih tokoh yang terkenal dari sinetron masing-masing. Kalian sadar gak sih kalau tokoh yang terkenal itu tuh hampir
memenuhi standar kecantikan yang tertentu? Kalau menurut aku nyadar banget karena kadang tuh banyak cerita tentang perempuan misalkan yang karakternya tuh sebenarnya biasa aja atau kurang menarik, tapi kalau dia diperanin sama cewek yang cantik itu tuh jadi komersial banget, jadi orang-orang malah mau nonton karena pemerannya cantik bukan karena karakternya dalam. Terus itu tuh yang bikin aku jadi mikir kayak kalau artisnya menurut kita cantik tapi dianggap biasa aja, terus kita yang nonton ini dianggap apa? Nah, dan ini juga bukan cuma ada di Indonesia aja, tapi di banyak media di Asia Tenggara itu juga begitu. Tokoh utama biasanya bakal lebih sesuai dengan standar kecantikan yang ada di banyak pikiran orang lain. Nah, di sini itu masuk dengan konsep case yang katanya media tidak hanya menunjukkan realitas, tetapi memilih siapa yang layak dilihat dan siapa yang dianggap ideal. Oke, kan kita kan udah bahas nih tentang perspektif masing-masing ya dari masing-masing tokoh lah ya. Aku sendiri pengen tahu juga nih, apa sih standar kecantikan yang kalian yang punya? Jujur aja, siapa yang pernah pakai filter? Wah, kalau aku sendiri ya, aku sering sih pakai filter kalau selfie, dan kayaknya hampir semua orang menurut aku juga pernah. Dan sebenarnya alasannya itu sederhana, cuma pengen kelihatan lebih percaya diri aja kalau dilihat sama orang. Tapi lama-lama ada efek sampingnya juga, dan menurut aku ini termasuk efek yang negatif karena lama-lama aku jadi lebih terbiasa sama diri aku sendiri yang gunain filter dibandingkan yang tanpa filter. Dan rasanya tuh kalau nggak pakai filter bakal kurang banget deh kalau aku melihat foto diri aku sendiri gitu. Bahkan aku pernah baca komentar yang bilang kalau orang ini tuh lebih suka wajahnya di TikTok dibandingkan di kaca, dan menurut aku itu tuh miris karena ya artinya orang itu mulai kehilangan jati dirinya, kehilangan percaya dirinya, dan menganggap versi diri aslinya tuh nggak memuaskan. Sebenarnya ini tuh nggak cuma tentang filter, kayak aku kan juga ngeliat di sinetron dan kebetulan badan aku juga gemuk. Nah, aku ngeliat karakter-karakter yang agak gemuk di sinetron tuh dibikin kayak sebagai bahan lelucon. Kayak misalkan Dennis di film Adit Sopo Jarwo disebut Dontol karena kelakuannya. Terus juga karakter Supatkai di film Sun Gokong itu kan dibikin jadi karakter babi. Yang sebenarnya masih banyak lagi sih karakter-karakter lainnya. Kalian apakah juga sadar tentang hal itu? Nah, iya banget. Bahkan dari dulu sampai sekarang itu masih sering terjadi. Kalian coba lihat aja sekarang si Dennis itu jadi jokes harian. Terus bahkan banyak juga orang yang cosplay buat jadi bahan bercandaan. Dan bahkan Dennis ini yang sering FYP di halaman TikTok kalian misalnya itu bakal lebih kenal nama Dontol dibandingkan nama Dennis. Nah, terus media juga sering menyampaikan mereka sebagai karakter yang lucu, yang ujung-ujungnya itu bakal jadi bahan bercandaan yang kasarnya ya jadi karakter yang jadi bahan bulian gitu. Padahal orang-orang gemuk atau karakter-karakter gemuk yang kayak gitu bisa jadi tokoh utama karena mereka juga bisa jadi romantis, bisa keren, dan juga bisa sukses. Oke, aku setuju banget nih sama pendapat Kalisa sama Brandon. Sebenarnya ya orang gemuk itu tuh bisa dapat perannya yang lebih baik daripada cuma jadi pembulian, bahan bercandaan dan pembulian. Nah, ini tuh sangat berkaitan banget dengan disable representation dan inclusivity di week 10. Jadi, di week ini nih, di week itu kita tuh membahas kalau yang penting bukan cuma siapa yang muncul di media, tapi bagaimana mereka digambarkannya. Sekarang aku mau loncat nih ke topik yang cukup sensitif ya, yaitu beauty privilege. Menurut kalian hal ini nih nyata nggak sih? Kalau menurut aku ini nyata karena di pandangan aku orang yang dianggap menarik tuh biasanya lebih dapat privilege, kesempatan khusus mendapatkan perhatian lebih dibandingkan orang yang nggak mendapatkan perhatian gitu sih. Nah, kalau dari aku juga pernah lihat kadang dua orang bikin konten yang sama, tapi yang lebih sesuai standar kecantikan tuh bisa lebih cepat viral gitu. Dan menariknya orang-orang terdekat aku juga menganggap orang yang menarik itu bakal lebih baik, lebih pintar, atau lebih ramah. Padahal ya mereka juga gak kenal secara personal dan mereka cuma ngeliat itu di media sosial. Jadi itu cuma asumsi pribadi berdasarkan penampilan orang tersebut aja gitu. Nah, tadi kan orang-orang terdekat Kalista bisa berasumsi tentang seseorang dari penampilan fisiknya saja. Tapi menurut kalian, kenapa sih masyarakat saat ini tuh sangat gampang banget mengomentari fisik seseorang? Oke, aku jawab duluan ya. Jujur, menurut aku kenapa orang gampang mengomentari fisik seseorang itu karena dari kecil tuh udah dibiasain. Contoh sederhananya nih, misalnya kita bertemu sama keluarga.
pas kita ketemu yang ditanyain bukan tentang prestasi kita, tapi yang ditanya kayak, kok gendutan ya, kok agak hitaman ya sekarang, terus kok mukanya jerawatan ya, kayak gitu sih yang bikin kita gampang banget buat komentarin fisik orang. Nah, bener banget lagi. Kadang bahkan kalau lagi kumpul sama keluarga gitu ya, hal pertama yang dibahas tuh bukan prestasi kita, tapi malah fisik. Dan hal itu malah bikin kita jadi makin gak percaya diri dan semakin minder gitu. Jadi kita kalau lagi ngumpul sama keluarga nih, pasti ujung-ujungnya jadi malas datang karena kita udah tahu apa yang bakal mereka bahas duluan. Jadi ya itu yang bikin kita jadi makin jadi pribadi yang semakin tidak percaya diri gitu. Oke, kalau dari soal warna kulit, menurut kalian ada nggak sih anggapan kalau bahwa tuh kulit putih tuh lebih cantik ataupun ganteng? Oke, kalau menurut aku sih masih, karena banyak iklan skincare yang secara tidak langsung tuh mereka masih mempromosikan pesan seperti itu. Padahal Indonesia itu punya banyak banget warna kulit yang berbeda-beda. Tapi kalau di iklan skincare tuh selalu nunjukin yang hasilnya tuh bakal bikin kulit jadi putih. Nah, sedangkan di Indonesia kan banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kulit putih agar memenuhi standar kecantikan banyak orang gitu. Nah, ini bisa dikaitin sama konsep ratio gaze di week 11 yang menjelaskan bagaimana media melihat dan menilai kelompok tertentu berdasarkan karakteristik fisik tertentu sih. Oke, karena kan ini sebelum aku menutup podcast ini nih, aku punya pertanyaan terakhir, punya pertanyaan deh yang menurutku tuh sangat menarik. Nah, menurut kalian standar kecantikan yang ada di pikiran kita itu sekarang tuh udah bener-bener dari pilihan kita sendiri atau sebenarnya algoritma media sosial yang tanpa kita sadari yang membentuk cara kita berpikir? Wah, kalau dari aku sendiri sih, kalau ditanya begitu ya, menurut aku itu justru algoritma punya pengaruh yang besar banget. Karena sekarang ini hampir semua orang menghabiskan waktu berjam-jam di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Dan yang muncul di beranda kita itu kadang bukan sesuatu yang kita pilih secara spesifik, tapi lebih ke kadang tuh ada algoritma yang menentukan konten apa aja yang paling sering kita lihat. Misalnya kita sekali aja nonton video skincare sampai habis, besoknya tuh bakal muncul lagi video skincare. Kita like satu konten beauty influencer, besoknya bisa muncul 2-3 konten yang mirip. Dan lama-lama timeline kita itu dipenuhi oleh orang-orang dengan wajah yang hampir sama, gaya yang hampir sama, dan standar kecantikan juga yang hampir sama. Nah, akhirnya tanpa kita sadar, kita menganggap bahwa itulah standar yang normal gitu. Jujur aku setuju sama apa yang dikatain sama Kalista, dan menurutku yang lebih bahaya nih ya adalah kita sering ngerasa kalau standar kecantikan itu datang dari pilihan kita sendiri. Padahal sebenarnya kita sudah dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di media. Misalnya ada tren tertentu, awalnya kita tuh nggak tertarik, tapi karena di media algoritmanya dimunculin terus, jadi kita tuh mau nggak mau kita lihat. Dan lama-lama kita mulai ngerasa tren itu keren, akhirnya ya kita bakal ngikut untuk mencoba. Jadi kadang kita merasa sedang membuat keputusan sendiri, tapi sebenarnya itu tuh lagi dipengaruhi oleh algoritma. Oke, ini nih cukup menarik banget, ini sangat menarik banget nih. Karena sebenarnya tuh kita saat ini tuh kan hidup di era ketika media bukan cuma menyampaikan informasi, tapi juga menentukan apa yang dianggap sangat penting dan cukup menarik. Kalau dulu tuh standar kecantikan tuh kita masih bisa dibentuk oleh televisi, majalah, atau film. Sekarang perannya tuh bergeser ke media sosial. Dan bedanya media sosial ini tuh kita bisa menjangkau selama 24 jam dalam satu hari. Nah, padahal ya kalau dipikir-pikir itu manusia itu kan beragam banget dan gak semua orang punya bentuk tubuh yang sama, gak semua orang punya warna kulit yang sama. Tapi media sosial tuh sering banget menampilkan versi kehidupan yang terkesan menuntut kita untuk punya standar kecantikan yang sama. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang sekarang merasa jadi semakin kurang percaya diri gitu. Nah, itu sih makanya penting untuk kita sadar bahwa apa yang muncul di media sosial itu bukan sebuah realitas secara utuh. Karena bisa jadi standar yang kita kejar selama ini bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari hasil apa yang ditampilkan oleh media kepada kita. Dan menurutku kesadaran itu penting banget. Karena ketika kita sadar bagaimana media bekerja, kita bisa menjadi lebih kritis dalam melihat konten yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, aku juga setuju banget sama pendapat Brandon. Jadi
kita tetap bisa melihat media sosial, kita tetap bisa main media sosial, tapi kita juga tetap bisa ngikutin tren, terus tetap bisa nikmatin budaya populer juga. Tapi jangan sampai kita juga kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis gitu tentang perilaku kita ketika kita menggunakan media sosial. Nah, betul banget. Jadi media itu boleh membentuk tren, tapi kita percaya punya pilihan untuk menentukan bagaimana sih kita memandang diri kita sendiri. Atau ada satu lagi nih pertanyaan terakhir. Menurut kalian tuh media tuh saat ini tuh sudah inklusif belum sih? Aku jawab duluan ya. Mungkin kalau dari pandangan aku, saat ini tuh media mulai ada perubahan. Karena kalau kita lihat sekarang lebih banyak kampanye tentang body positivity misalnya. Terus juga representasi kecantikan yang lebih beragam. Kayak iklan udah pakai bentuk tubuh yang ada yang gemuk, ada yang kurus. Terus juga warna kulitnya ada yang beda-beda. Jadi nggak selalu kulit putih gitu sih. Nah, terus aku juga mau nambahin, jadi walaupun masih belum sepenuhnya gitu ya, tapi setidaknya sekarang itu udah banyak orang-orang yang lebih aware dan membuka diskusi soal isu kecantikan ini. Dan menurut aku ini penting banget karena perubahan itu biasanya kan dimulai dari kesadaran masing-masing gitu. Oke, jadi dari obrolan hari ini kita bisa belajar nih bahwa standar kecantikan ternyata bukan sesuatu yang dialami atau muncul begitu saja. Mulai dari film, iklan, maupun media sosial punya peran besarnya masing-masing dalam membentuk cara kita melihat diri sendiri atau orang lain. Karena itu, penting untuk lebih kritis terhadap apa yang kita konsumsi setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.